Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Putu Andi Surya Prayoga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Budaya positif di sekolah merupakan karakter baik dari warga sekolah yang terbentuk dari kebiasaan baik yang secara konsisten dan kontinu dilakukan. Untuk membangun budaya positif di sekolah, pentingnya dimulai dengan penerapan disiplin positif, sehingga warga sekolah dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Mengingat pentingnya dibangun budaya positif di sekolah, maka konsep-konsep budaya positif dalam modul 1.4 perlu diimbaskan kepada warga sekolah agar dapat diimplementasikan baik di lingkungan kelas dan sekolah. Oleh karena itu, aksi nyata kali ini dilaksanakan dengan membuat keyakinan kelas serta berbagi pemahaman dan pengalaman bersama rekan-rekan guru secara luring. Tujuan pertama, menumbuhkan motivasi intrinsik dan menguatkan nilai kebajikan dalam diri murid sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif. Dua, meningkatkan pemahaman warga sekolah mengenai konsep-konsep budaya positif sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bisa berkomitmen dalam membangun budaya positif di sekolah. Tolak ukur. Pertama, terwujudnya keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh warga kelas. Kedua, rekan-rekan guru mampu mengimplementasikan pemahaman yang didapat dari sisi berbagi, seperti menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Lini masa tindakan pembentukan keyakinan kelas. Pertama, berkoordinasi dengan guru senior terkait dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Kedua, berkoordinasi dan berbagi dengan rekan-rekan guru mengenai pemahaman budaya positif. Ketiga, merumuskan keyakinan kelas bersama murid. Keempat, menyepakati dan meyakini bersama keyakinan kelas yang terbentuk. Dan yang kelima, meminta umpan balik aksi nyata. Lini masa tindakan berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif. Dan yang ketiga, meminta refleksi sebagai umpan balik aksi nyata. Hasil yang didapat dalam proses pembentukan keyakinan kelas, tampak murid antusias dan semangat, senang, serta meyakini nilai kebajikan. Berikut merupakan hasil dari keyakinan kelas di kelas 6 yang telah disepakati dan diyakini secara bersama oleh seluruh warga kelas di kelas 6. Berbagi pemahaman atau diseminasi. Topik berbagi yang akan dibagikan yaitu budaya positif, disiplin positif atau nilai kebajikan, keyakinan kelas, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, teori hukum, konsekuensi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikut kegiatan sesi berbagi atau diseminasi.
mohon perhatian Bapak Ibu sekalian karena kegiatan hari ini terkait diseminasi praktik budaya positif akan kita mulai. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diluangkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan pentingnya penerapan budaya positif bagi murid yang merupakan program dari diseminasi budaya positif dari pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Adi Surya Prayoga yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian untuk menggali lagi lebih dalam terkait pentingnya penerapan budaya positif bagi murid kita khususnya di SD Negeri 13 Daupuri. Di sini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 akan berbagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak, berdoa agar apa yang kita akan diskusikan bersama di sini dapat menemukan hasil yang baik. Untuk itu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, kita ulangi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berbagi praktik baik terkait budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang nantinya Bapak Ibu juga bisa memberikan input sehingga kita sama-sama bisa mendiskusikan terkait hal ini. Baik, tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu kita selaku guru dapat menghayati pentingnya dari budaya positif dan penerapan untuk mempertebal karakter siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, agenda kita pada siang hari ini ada pembukaan. Selanjutnya presentasi konsep dari saya sendiri. Selanjutnya kita akan diskusi bertanya melalui ruang tanya jawab, dan terakhir kita akan refleksi bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk eksplorasi konsep yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini ada 5 poin. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Poin yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan poin yang kelima tentang restitusi, baik itu 5 posisi kontrol dan juga tentang segitiga restitusi. Baik, sebelum yang lanjut kita ice breaking sedikit. Jadi kalau tempo lalu kita ice breaking dalam bentuk gambar, sekarang kita dalam bentuk konsentrasi terkait permainan Russell bilang. Jadi kalau ada instruksi Russell bilang, artinya Bapak Ibu silakan ikuti apapun instruksinya. Namun jika tidak dibubuhi, Bapak Ibu tidak perlu atau tidak mengikuti instruksi tersebut. Oke, mungkin paham Bapak Ibu ya. Kita akan coba. Russell bilang, silakan Bapak Ibu angkat kedua tangannya. Baik, selanjutnya dibawa ke depan. Nah,
Tidak ada instruksi Russell bilang silakan tidak diikuti. Jika ada kata-kata tidak dibubuhi kalimat Russell bilang, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengikuti instruksi yang diminta. Kita ulang sekali lagi. Russell bilang tangan berada di kepala. Russell bilang dipindah ke depan, selanjutnya dilipat. Baik. Russell bilang silakan buat tanda cinta di depan dada. Dan Russell bilang kalau Bapak Ibu mengucapkan saya mendidik dengan bahagia. Iya, terima kasih Bapak Ibu, kita cukupkan perbayanannya. Ya, supaya ada konsentrasinya. Tadi di awal kan boleh agak buyar. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terkait perubahan paradigma, perlu Bapak Ibu kita ketahui bersama. Kalau kita bisa lihat kepala tangan, kegiatan kepala tangan ya, ada A dan B, yang mana ada Bapak Ibu sekalian dan teman Bapak Ibu sekalian di sini. Selanjutnya kita kayak ini gini ya. Bukan kasus tapi lupa saya istilahnya, mendadak ngeblank. Jika kita amati seperti yang disampaikan di depan, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala tangan. Sudah. Selanjutnya problem solving, ya baru keluar bikinan saya problem solving maksud saya. Selanjutnya teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Selanjutnya teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan tersebut. Apa yang terjadi? Jadi seperti ini, jika Bapak Ibu memiliki suatu hal yang berharga yang Bapak Ibu simpan di dalam satu kepala tangan, lalu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian berusaha ingin membuka kepala tangan tersebut dengan berbagai cara, ada baik itu dalam bentuk rayuan, suapan, ancaman ataupun bujukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Atau seandainya Bapak Ibu yang memegang suatu hal yang berharga di tangan itu dengan segala daya yang dilakukan oleh rekan Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Gimana Bu Chandra? Kita pakai mic aja biar suaranya masuk. Baik, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya, karena tadi kan diminta menuliskan yang berharga, kemudian digenggam, ada yang ingin meminta hal tersebut dengan membujuk, mengancam, dan lain sebagainya. Kalau itu merupakan sesuatu hal yang berharga, kan tidak mungkin rasanya kita berikan kepada orang lain. Itu sih menurut saya. Artinya tetap dipertahankan. Ya, tetap dipertahankan. Baik, terima kasih Bu Chandra. Mungkin ada yang lain? Ya. Kalau yang sendiri mungkin agak sedikit berbeda dengan Bu Chandra. Mungkin tadi Bu Chandra mungkin akan mempertahankan, tetapi kalau yang sendiri mungkin dia akan sepertinya cari tahu dulu untuk apa dia ingin benda yang kita miliki tersebut, baik itu sampai apalagi dia sampai membujuk atau mengancam atau menghardik maupun yang lain. Kemungkinan sedikit.
C. Berarti kalau dari Ibu Sri menyatakan mencari tahu dulu, memvalidasi dulu apa tujuan kenapa sampai menginginkan membuka kepala tangan tersebut. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sebenarnya diharapkan kita bisa garis bawahi dengan dari posisi ini. Posisi B atau teman Anda bisa memujuk, mengancam, merayu, menyuap apa saja yang dapat dilakukan untuk membuka kepala tangan tersebut. Artinya, jika kita melihat suatu, kita bisa filosofikan, jika kita melihat suatu permasalahan yang dimiliki seorang anak, tentunya anak-anak kita tidak serta-merta mau menceritakan hal-hal yang dia alami atau yang dia simpan. Sehingga apa yang harus kita lakukan, apakah dengan rujukan, ancaman, ataupun dengan hal-hal lain yang mampu membuat peserta didik kita atau anak-anak kita itu merasa nyaman di sini. Mungkin seperti itu. Jadi mulailah hal-hal ini yang mana merupakan hal positif yang mampu memberikan kenyamanan untuk akhirnya kepercayaan kepada peserta didik kita untuk mau bercerita. Baik, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kalau berdasarkan teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, yang kemudian berkembang dan dinamika choice teorinya itu ada 4. Salah satunya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang mungkin masih terjadi, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, habis itu bagaimana kita guru bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi jika kita belak-belakan bilang kamu salah, itu dianggap menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa penguatan positif efektif, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang masih terjadi di sebagian besar lah di dunia pendidikan. Nah, jika kita lihat bagian perubahan paradigma atau stimulus respon ke menuju teori kontrol, kita bisa kita mengontrol seseorang jika kita lihat pada stimulus respon. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi pada stimulus ini kita diharapkan semua orang yang kita ajak itu mau berpandangan yang sama terhadap kita. Tapi dari teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksakan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita ajak itu untuk mau sama satu pandangan, berpandangan yang sama terhadap kita, namun kita yang harus mampu memahami pandangan orang lain tersebut. Begitu juga jika kita lihat dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ini yang mungkin masih kita sama-sama adalah posisi. Jadi posisi perilaku buruk yang dilihat itu merupakan suatu kesalahan. Namun bagaimana kita berusaha untuk berubah ke teori kontrol, yaitu semua perilaku itu pasti memiliki tujuannya. Begitu juga dengan orang lain bisa mengontrol saya. Dalam hal ini rekan atau teman orang lain mampu mengontrol saya. Jika kita rubah ke teori kontrolnya yaitu hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu mungkin lebih tepat ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Jadi biasanya terjadi dalam hal misalnya memberikan atau mengajak, membujuk seseorang namun tidak mendapatkan
apa yang diinginkan atau tidak ditolak lah istilahnya, sehingga terjadilah pemaksaan dalam hal ini. Mungkin jika dirubah ke teori kontrolnya, itu terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin dari apa mungkin yang tidak sesuai dari dua orang ini yang tidak memiliki suatu yang sama pemikiran, mulailah untuk coba berkolaborasi. Mungkin dari dua pemikiran yang berbeda ini akan muncul pilihan-pilihan baru yang menjadi suatu pembaharuan itu. Terakhir, model berpikir menang kalah. Saya harus lebih baik, dia harus lebih jelek. Itu mungkin bisa dirubah menjadi model berpikir menang-menang. Maksudnya menang-menang, saya menang di tentang apa, dia menang dalam model apa. Jadi semua orang itu memiliki potensinya masing-masing. Artinya tidak ada yang menang kalah, karena setiap orang itu akan menang di potensinya masing-masing. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam hal perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, pernah menyatakan suatu hal yang mana yang pernah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin yang bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mungkin kurang lebihnya di sini bagaimana cara kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Namun jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, tidak cakap bahasa tidak bisa dilakukan, maka akan didisiplinkan oleh orang lain. Itu mungkin itu kurang lebih jika kita sederhanakan dari bahasa pernyataan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin beberapa dokumentasi yang merupakan penerapan nilai-nilai kebajikan siswa, khususnya di kelas TAM yang saya ampu. Baik, jika kita lihat sebuah kalimat tanya di depan, menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin itu? Menurut mungkin yang ada di pemikiran, yang terlintas lewat di pikiran Bapak Ibu, mungkin apa sih disiplin itu? Ada ya? Bu Diani mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya makna dari disiplin adalah suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, di mana seseorang tersebut dapat mengoptimalkan waktu yang dia punya. Kemudian disiplin itu juga sesuai aturan yang sudah disepakati bersama. Baik, berarti Udiani menyampaikan suatu aturan yang saya sepakati bersama, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Wah, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
disiplin. Kalau disiplin menurut saya sendiri yaitu perasaan yang taat, yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang ada. Kalau ada nilai-nilai yang menyatakan kebaikan, itu harus disiplinkan, tidak bisa dilanggar lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Suwadi. Betul sekali tadi apapun yang disampaikan oleh Bu Diari maupun Pak Nyoman, bahwa sebenarnya disiplin itu merupakan sikap atau perasaan yang taat ya terhadap sesuatu yang sudah dipercayai bersama secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini apapun yang sudah disepakati bersama itu berubah menjadi suatu keyakinan, ya bukan aturan lagi, tapi menjadi suatu keyakinan yang ada dalam diri masing-masing individu untuk mampu mempertanggungjawabkan atas keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi kurang lebih seperti itu makna dari suatu kata disiplin itu sendiri. Nah, kalau kembali lagi kita lihat pernyataan dari Bapak Pendidikan Indonesia yaitu K.H. Dewantara menyatakan seperti ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya dikatakan suatu merdeka jika siswa kita, peserta didik kita mampu untuk memerintah diri kita sendiri dalam apa? Dalam hal mempertanggungjawabkan atas keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama dan menjadi suatu keyakinan bersama. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi eksternal. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang nantinya mungkin dari pendapat Bapak Ibu bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Tapi saya lanjutkan dulu di ketiga motivasi ini. Selanjutnya motivasi internal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Kembali lagi pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terakhir, motivasi internal tujuannya disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, pertanyaannya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga pertanyaan yang sesuai dengan ketiga motivasi ini, kira-kira jawaban apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jika itu dilempar kepada Bapak Ibu sekalian? Seperti dari motivasi eksternal, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Terus motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan motivasi internal, tujuan disiplin positif, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu, saya mungkin ada dari Bapak Ibu. Iya, supaya dalam beberapa hukuman ini, silakan Bu Chandra coba ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya, kalau saya lihat dari slide itu jawabannya sudah tersedia sebenarnya. Kalau dari saya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya, tidak mendapatkan hukuman atau akan menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, mendapatkan untuk menghargai diri sendiri. Menurut saya.
Tahan dulu ya, jadi betul sekali sebenarnya dari ketiga ini, jika kita amati dari masing-masing faktornya atau motivasinya, motivasi ini eksternal, artinya yang didapat dari luar. Jadi jika peserta didik kita sampai tidak melakukan hal-hal yang memang menjadi penugasan untuk dia akan berpikir mungkin akan mendapatkan hukuman ataupun rasa tidak nyaman dalam diri mereka jika bertemu dengan gurunya ataupun temannya yang sudah sebelumnya sudah membuat janji atau suatu penugasan. Nah, jika dilihat dari motivasi internal berarti dari dalam diri siswa. Apa yang akan didapatkan apabila dia melakukan hal tersebut? Apakah akan mendapatkan imbalan kah? Apakah akan mendapatkan hadiah, penghargaan, ataupun perasaan nyaman? Bisa dihargai baik dalam bentuk reward, verbal, itu bisa. Sedangkan motivasi internal yang sudah dikategorikan atau sudah berpikir untuk tujuannya adalah disiplin positif, tentu si anak akan sudah mulai berpikir bukan lagi apa yang saya dapatkan, apakah saya dapat imbalan, apakah saya dapat bonus, tapi sudah berpikir jika saya melakukan itu, apakah mampu merubah diri saya menjadi lebih baik? Apakah saya bisa menjadi orang yang berperilaku baik, orang yang memiliki nilai-nilai yang baik gitu. Jadi tentunya teori motivasi ini yang akan berusaha kita terapkan pada peserta didik kita adalah motivasi internal untuk tujuan disiplin positif itu sendiri. Baik, sebelum lanjut, mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apakah peraturan itu masih cocok untuk digunakan di sekolah atau tidak? Suatu peraturan itu masih cocok diterapkan di sekolah atau tidak? Masih cocok. Oke, aturan masih cocok tapi lebih diharuskan menjadi kesepakatan. Sama, kita oke. Baik, sebenarnya betul sekali peraturan itu mungkin bahasanya kalau kita berbicara mengenai peraturan artinya itu dibuat oleh satu pihak untuk semua stakeholder atau semua warga yang ada di yang menjadi bagian organisasi tersebut, atau kita bisa bilang peraturan sekolah itu pasti dibuat oleh satu pihak untuk seluruh warga sekolah. Namun bukan dihilangkan, tapi coba kita rubah suatu namanya peraturan itu menjadi keyakinan. Keyakinan itu artinya aturan-aturan yang sudah dirubah menjadi kalimat-kalimat positif, yang mana kalimat positif itu disepakati secara bersama yang menjadi suatu keyakinan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, pertanyaan pertama dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keamanan, keselamatan di jalan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Gak ada yang menjawab takut ditilang. Ya, betul sekali. Jika sudah berani bisa memunculkan suatu kalimat positif seperti untuk keselamatan diri kita, untuk menjaga diri kita, artinya itu sudah memunculkan suatu kalimat positif. Tapi kalau masih memunculkan karena takut ditilang, takut ditangkap polisi, itu masih merupakan suatu peraturan. Karena apa? Dia menjalankan itu karena menaati aturan, tapi
Jika sudah meyakini bahwa pakai helm itu bisa menjaga keselamatan kita, itu adalah menjadi sebuah keyakinan. Sama halnya dengan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Tentunya Pak Ibu akan menjawab agar kita terhindar dari virus, agar kita terhindar dari penyakit, apalagi di masa pandemi kemarin. Tapi kalau memang ini menjadi suatu aturan yang masih diyakini suatu aturan, kalau melanggar nanti ada sanksinya, kalau ini adalah aturan pemerintah yang harus kita jalankan, itu berarti belum menjadi suatu keyakinan dalam diri kita. Jika kita sudah meyakini ini untuk menjaga diri kita sendiri, artinya ini sudah menjadi suatu keyakinan. Begitu juga dengan pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jika ini dianggap suatu peraturan, tentunya ada rasa ketakutan dan kecemasan. Aduh, telat nih. Aduh, nanti akan dapat apa yang akan diapakan, seperti itu. Tapi jika menjadi suatu keyakinan, itu bisa menjadi tertanam. Gimana caranya untuk tidak terlambat karena mungkin mendisiplinkan diri ataupun yang lain. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Jadi jika sudah menjadi suatu keyakinan dalam diri seseorang tersebut, akan mudah untuk orang-orang tersebut atau peserta didik kita untuk menjalankan itu ketimbang dalam bentuk peraturan yang ini tidak boleh, akhirnya membuat siswa kita tertekan dan akan berpikir bahwa itu hanya sebuah aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan suatu hukuman. Nah, ini dia jika kita lihat dalam bentuk diagram peta. Jadi peraturan kelas itu, kita bicara ke kelas. Peraturan kelas itu bagaimana caranya untuk dirubah menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi bukan aturan yang dibuat si A tidak boleh apa, si B tidak boleh apa, peserta didik kita. Tapi kita yakini dari kalimat, dari peraturan kelas tersebut, kita ajak mereka untuk merubah menjadi suatu kalimat positif. Yang mana kalimat-kalimat positif itu akhirnya menjadi suatu kesepakatan bersama yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan bersama dari kalimat positif tersebut akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang selalu dijalankan, dipertanggungjawabkan oleh peserta didik kita dan dihabituasi, dibiasakan, itu nantinya akan menjadi suatu lingkungan yang positif. Jika sudah terbangun lingkungan positif, maka secara tidak langsung pelan-pelan lingkungan positif itu akan menjadi suatu budaya, kebiasaan yang sudah habit di dalam diri, di dalam lingkungan tersebut menjadi suatu budaya positif. Nah, nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Mungkin kita sharing di sini ya. Saya belum isi jawaban di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kanan ini ada sebuah peraturan-peraturan yang mungkin kira-kira apa yang bisa kita rubah menjadi suatu keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju dari aturan-aturan ini. Artinya mungkin kita secara bersama, saya minta Bapak Ibu untuk menuangkan pemikirannya bagaimana dari kalimat peraturan ini menjadi suatu kalimat yang positif yang bisa menjadi suatu keyakinan. Kita lihat dari yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika dirubah menjadi suatu kalimat positif yang bisa menjadi suatu keyakinan, kira-kira apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Gimana? Umar? Ya tadi ada pikiran. Bu Chandra? Atau
Bapak Putu udah berpikir keras ini. Ada? Ya? Menjadi suatu kalimat positif. Gimana, Bu Devi? Ya. Dari kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya diubah menjadi kalimat positif itu misalnya rapikan buku ke tempatnya agar terlihat lebih indah. Mungkin seperti itu. Ya, rapikan buku agar terlihat lebih indah. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjut ke ke peraturan yang kedua. Dilarang mengganggu orang lain. Silakan. Baik, kalau yang nomor 2 dilarang mengganggu orang lain diubah menjadi kalimat positif, sayangilah temanmu. Sayangilah temanmu. Baik, kita simpan kembali. Yang ketiga, ini gini nih, berderet nih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa kira-kira menjadi suatu keyakinan? Mungkin biar lebih sederhana, sesuatu yang bisa menjadi keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Permennya minta turun. Menurut saya mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Mempersiapkan diri, oke. Ya, mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Baik. Merupakan suatu kalimat positif ya. Sekarang mungkin lebih ke keyakinan apa yang didapatkan gitu ya dari peraturan ini. Dilarang melakukan kekerasan. Saya tambahkan lagi Pak. Iya, silakan. Cinta damai. Cinta damai, baik. Tuh, dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba, sayangi dirimu. Sayangi dirimu. Terus, bergantian atau menunggu giliran. Mungkin yang bisa nanti ganti karena positifnya mungkin budaya antri. Budaya antre, gunakan masker. Ya. Kalau gunakan masker mungkin bisa diganti menjadi mari saling menjaga. Mari saling menjaga. Oke, terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Jaga ketenangan. Ya, tadi merupakan kalimat positif yang Bapak Ibu sudah coba rubah dari suatu peraturan menjadi suatu kalimat positif. Yang mana dari kalimat positif pasti turun suatu keyakinan.
pasti turut suatu keyakinan. Artinya apa? Misalnya kita lihat kalimat terakhir, jangan berlari keras. Tadi kan menjaga ketenangan kalimat positifnya. Keyakinan yang diyakini apa? Adalah sebuah keselamatan, sebuah keselamatan dari diri siswa tersebut. Terus misalnya gunakan masker. Tadi apa tadi bicara? Saling menjaga, yang artinya keyakinan yang ingin didapatkan apa? Suatu kesehatan kan? Nah, jika kita lihat dari kalimat positif yang sudah Bapak Ibu tadi tuangkan satu persatu, maka dapat diturunkan suatu yang menjadi suatu keyakinan, yang mana selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan keyakinan yang ingin didapatkan, yaitu tanggung jawab. Ya. Tapi pembahasannya seperti yang disampaikan, kembalikan gimana tadi Bu Depi, rapikan buku agar terlihat indah. Jadi seperti itu, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang ingin dicapai yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan yang sudah disepakati. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tentunya mengacu pada keyakinan mana kita yakini jika tidak menggunakan itu akan menjaga kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain serta nilai kesabaran. Gunakan masker berarti nilai kesehatan dan keselamatan. Begitu juga dengan jangan pergi di kelas atau di koridor, itu merupakan nilai keselamatan maupun keamanan. Nah, tahapan pembentukan suatu keyakinan kelas. Dalam membentuk suatu keyakinan kelas ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, biarkan murid mencurahkan suatu peraturan yang perlu disepakati. Biarkan mereka mengusulkan suatu aturan, tidak boleh ribut kah, apapun yang mereka tuangkan, kita tampung dulu, kita tampung semua itu. Selanjutnya dari masukan-masukan semua beberapa siswa atau seluruh siswa itu mulai mencatat semua masukannya, dicatat baik itu di papan tulis maupun dengan teknik-teknik yang lain, sekreativitas guru. Selanjutnya dari catatan atau semua masukan tersebut, mulai ajak siswa menyusun keyakinan kelas sesuai tahapannya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, dari peraturan ini ajak mereka untuk membuat merubah kalimat peraturan itu menjadi kalimat positif, kalimat-kalimat positif yang nantinya setelah itu terkumpul sudah dirubah menjadi suatu kalimat positif, mulai kita ajak siswa kita untuk meninjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat atau suatu kalimat positif yang tadi sudah diusulkan satu sama lain, ditinjau kembali, dan kita bisa mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di situ masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajaklah siswa kita untuk menemukan nilai kebajikan atau nilai keyakinan apa yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Selanjutnya, sebagai keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa kisaran 3-7 prinsip yang menjadi suatu keyakinan. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang apakah dapat disetujui. Jika dapat disetujui, maka kita minta anak-anak itu kita buat dalam bentuk poster atau mungkin kertas manila yang mana akhirnya anak-anak kita menandatangani bahwa mereka menyepakati keyakinan yang sudah disepakati saat itu. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa ditempelkan atau dipajang di dinding di sekitaran kelas agar mudah dilihat oleh siswa, sehingga jika ada siswa yang tidak sengaja mau melakukan hal pelanggaran,
mereka sudah melihat itu bisa menahan diri mereka, kurang lebih seperti itu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang pernah saya lakukan. Jadi seperti biasa di awal akan diawali oleh speaking, selanjutnya mereka kita ajak untuk menggambar siswa yang seperti apa sih yang patut menjadi contoh di dalam kelas. Mulai mereka menggambar karikatur siswa dan lain-lain yang akhirnya mereka akan sampaikan harapan mereka terkait bagaimana harapan mereka terhadap kelas mereka. Dari hal tersebut selanjutnya kita ajak mereka untuk menyampaikan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, kira-kira apa yang menjadi aturan atau keyakinan yang bisa kita sepakati. Mulai muncul aturan-aturan, kita ajak merubah ke kalimat positif. Dari kalimat positif itu mulai kita mengerucut keyakinan apa yang terjadi ke atas kalimat-kalimat positif tersebut. Dari keyakinan tersebutlah akhirnya tercipta suatu keyakinan kelas nantinya. Salah satu awalnya juga sebagai penyemangat murid yang mampu membudayakan suatu ujian positif. Baik, mungkin sedikit tadi terkait bagaimana mengkondisikan kelas dengan berbagai yel-yel ataupun speaking lainnya. Nah, jika kita bicara mengenai bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas, pelanggaran di dalam menjalankan suatu keyakinan kelas. Dalam suatu keyakinan kelas jika terjadi pelanggaran, apakah diberikan hukuman atau sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Sebelum kita bahas, nah jika kita lihat beberapa contoh saja Bapak Ibu nih biar lupa aja. Jika kita lihat suatu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan dalam arti apa? Baik itu dalam bentuk verbal maupun fisik. Verbal misalnya kita tidak sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat yang akhirnya menyakitkan perasaan siswa kita. Sedangkan sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Terus restitusinya tentunya memberikan restitusi itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan data dari peserta didik kita tanpa harus siswa kita merasa tidak nyaman. Nah, kita ambil contoh di sini. Suatu kalimat negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kadang tidak sengaja ancaman ini keluar dari seorang guru. Nah, jika kita menjadikan kalimat yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Artinya masih memaksakan, tapi lebih halus sehingga sifatnya netral. Mungkin dibanding yang kalimat negatif menjadi suatu menyakiti perasaan atau tekanan bagi siswa. Tapi jika kita lihat dalam bentuk positifnya atau restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi akan menjadi suatu kalimat yang lebih nyaman didapatkan oleh siswa sehingga tidak menjadi suatu ancaman atau ketakutan bagi siswa itu sendiri. Misalnya juga model paksaan. Model paksaan, kalau di netral itu stimulus, memberikan stimulus dan respon. Sedangkan di kalimat positifnya kita bisa menggunakan teori kontrol yang terakhir tadi. Ya. Nah,
kalau kita lihat ada suatu tindakan yang diberikan oleh guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak. Yang lain sama. Ya, tindakan tersebut merupakan suatu hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Ada mungkin yang punya pendapat berbeda? Hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan, ya, hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi. Jadi karena ini sifatnya adalah pelajaran PJOK, masih dianggap suatu konsekuensi karena itu masih dalam arti pendidikan di olahraga. Namun jika tidak diambil oleh guru olahraga, maka disebut dengan sebuah hukuman. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ada sebuah program sortir kembali Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi jika Bapak Ibu menghadapi suatu kasus yang sama dengan Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira apa yang menjadi alasan Doni melakukan hal tersebut? Yang Bu Eka ada? Saya akan menambahkan sedikit. Menurut saya akan menanyakan dulu kepada Doni apa alasannya meminta bekal siang pada teman-temannya dengan paksa. Mungkin menurut saya alasan Doni, setelah saya menanyakan hal tersebut, baru saya akan memberi tindak lanjut apakah dihukum ataukah yang lainnya. Sedangkan untuk alasannya mungkin Doninya tidak mendapatkan bekal dari orang tuanya, karena di kelas saya juga ada kasus beberapa anak kelas 3 itu meminta-minta uang temennya. Sama juga sebenarnya masalahnya sama Doni seperti ini. Saya menanyakan apa alasannya mereka, dan saya juga menasehati apa dampak mereka melakukan hal tersebut, dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih mereka, tepuk tangan untuk mereka. Lengkap sekali. Jadi betul sekali hal yang harus apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu jika menghadapi situasi tersebut. Kita tidak boleh menjudge langsung secara langsung pada siswa kita bahwa mereka atau dia adalah salah atau si Doni ini salah. Namun kita validasi dulu permasalahan apa yang mereka hadapi sehingga terjadi hal seperti ini. Tanyakan juga apakah hal tersebut benar atau baik bagi dia. Terus apa keyakinan yang sudah
abaikan. Jadi dari sana kita bisa menggali secara nyaman. Selanjutnya, menurut apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Betul sekali, mungkin Kun tidak mendapatkan bekal itu dari orang tuanya. Itu masuk ke dalam kurangnya rasa kasih sayang yang bisa kita bilang. Makanya kita akan bahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini ada survive atau kemampuan bertahan hidup, terus cinta kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kalau kita lihat dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi terkait Doni, maka kemungkinan bisa kita masukkan hal tersebut dilakukan oleh Doni karena kurangnya cinta atau kasih sayang atau perhatian dari orang rumahnya, sehingga akhirnya dia di sekolah melakukan hal seperti itu. Nah, jika kita lihat mengenai 5 kebutuhan dasar manusia seperti tadi, kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan fisiologis untuk dapat mampu bertahan hidup dalam melakukan hal-hal yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk diterima. Mereka mencari perhatian untuk mampu diterima. Terus kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Kebebasan itu merupakan kebutuhan akan pilihan mereka. Dan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mereka bisa merasa senang. Inilah merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai penghukum, terus pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Ini merupakan suatu kalimat yang bisa dikatakan kalimat negatif, karena posisi kontrol yang dipakai adalah dia adalah sebagai penghukum. Ya. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Di sini berarti kita bisa anggap posisi kontrol yang diambil oleh guru tersebut adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Ya, di sini kalimat yang mungkin dilontarkan oleh seorang guru, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Jadi di sini guru ini memposisikan dirinya menjadi seorang yang bisa membuat orang itu merasa bersalah. Ya. Nah, di sini hal yang didapat apa? Di posisi ini siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Terus posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Di sini guru memposisikan murid sebagai teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal yang terjadi, murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jika sebagai pemantau atau monitor, misalnya kalimat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus didapat? Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, pencatatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi jika guru menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, pasti guru tersebut memiliki catatan-catatan yang nantinya sebagai catatan perilaku bagi peserta didik kita.
sebagai buktinya. Dan terakhir, guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Dalam hal ini, kalimat yang mungkin bisa disampaikan, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, dan seterusnya. Nah, manajer dalam posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan posisi kontrol yang kelima inilah yang diharapkan bisa diterapkan oleh guru-guru sekarang, yang mana mampu memposisikan diri sebagai manajer. Dalam hal ini mengajak siswa untuk meyakini suatu keyakinan, dan dari suatu keyakinan tersebut mereka mampu mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Kalau kita pahami makna dari restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen di halaman bukunya tahun 2004. Nah, jika kita lihat maknai kata restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya, kalau kita bawa ke segitiga restitusi, ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menstabilkan identitas mereka dan menanyakan suatu keyakinan mereka. Jadi kita validasi dulu, kita cari tahu apa sebenarnya yang diharapkan siswa tersebut, kenapa siswa tersebut melakukan pelanggaran atas keyakinan yang sudah dibuat. Dari kita memvalidasi itu kita tahu, selanjutnya kita stabilkan identitas mereka. Dalam arti kita tidak menjudge mereka salah akhirnya ataupun benar, tapi kita stabilkan mereka. Selanjutnya baru kita tanya keyakinan apa yang sudah pernah kita sepakati bersama, nilai apa yang belum diindahkan, sehingga terus mau nggak berubah. Yakini yakini mereka bahwa mereka adalah siswa yang mampu, siswa yang cerdas, yang bisa berubah dirinya menjadi lebih baik. Ini yang disebut, inilah kenapa kita berusaha untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, dari tahapan restitusi ini, misalnya melakukan stabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, memvalidasi tindakan. Jadi kita yakini bahwa semua perilaku mereka memiliki alasan, tidak serta-merta mereka melakukan itu tanpa suatu alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari motivasi internal ini apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah pernah disepakati bersama? Oke, ciri-ciri sebuah restitusi itu sendiri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ini merupakan suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi menilai atau kembali merefleksi dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan sebuah ancaman atau mencari suatu kesalahan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan mereka kembali untuk beraktivitas. Salah satu contoh praktik segitiga restitusi yang pernah dilakukan, ini merupakan suatu skenario yang sempat dibuat, yang permasalahan yang kita angkat adalah terlambat datang ke sekolah.
10 menit kurang lebih. Ya Pak, saya sulit bangun. Kemarin saya begadang. Oh, jadi yang menyebabkan kita terlambat tadi karena kita sudah bangun dari pagi. Hingga di usia yang saat ini kamu harus menentukan tidur yang cukup, kamu harus bisa menjaga kesehatanmu dengan baik. Nah, kalau oleh Bapak tahu aktivitas apa yang kamu lakukan sehingga kamu harus begadang kembali malam. Kemarin malam saya bermain game online di HP. Jadi ternyata kamu kemarin begadang karena bermain game online. Bapak tahu begadang kemarin malam itu merupakan untuk melakukan aktivitas yang merupakan kesenangan. Tapi apakah ada cara efektif yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak sampai begadang di malam hari? Ada Pak, tempat bermain game di siang hari sehingga saya tidak begadang. Oke, sekarang mari kita ingat kembali tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Kira-kira nilai apa saja yang belum kita ingatkan? Kita harus disiplin waktu untuk tiba di sekolah Pak Guru. Baik. Apakah kamu akan mengulangi kemarahan tadi? Saya akan berjanji tidak akan terlambat lagi Pak Guru. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan memperbaiki di siang hari sehingga saya tidak begadang lagi. Ya, itu lebih baik solusi yang lebih baik yang bisa kamu ambil agar kamu terhindar dari begadang dan tidak sampai beberapa kegiatan sekolah. Kamu adalah anak yang cerdas, kamu yang itu. Jadi manfaatkanlah waktu di usia muda ini, di usia yang masih muda ini untuk belajar sehingga kamu dapat mengisi diri dengan baik. Bermain itu wajar, bermain itu boleh, tapi kamu harus bisa mengatur waktumu untuk memenuhi yang mana kesenangan yang harus kamu lakukan, yang mana kewajiban yang harus kamu lakukan sehingga kamu bisa mengatur waktu dengan baik. Begitu tidak bisa dipahami. Ya. Jadi kuliah ini kamu akan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu saja mungkin yang kita mengenai diskusi kita setelah ini kita bisa lanjut istirahat. Perkenalkan, saya Komunikasi Kawan. Saya akan merefleksikan kegiatan yang telah saya lakukan bersama Bapak Guru Andi. Saya sangat senang melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi bersama Bapak Guru karena seluruh siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan terhadap tindakan yang dilakukan, mencari solusi penyelesaian dari permasalahan serta menguatkan siswa menjadi pribadi yang lebih dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi jika melihat salah satu skenario, itu skenario yang bukan asli, tapi kita ajak siswa bermain skenario menjadi menerapkan suatu budaya positif. Jadi dari dialog tadi dengan siswa, maka diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas mereka, selanjutnya kita validasi dari kesalahan yang mereka sudah buat, selanjutnya menanyakan akan keyakinan yang belum mereka indahkan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, guru menjadi mengetahui kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid. Pada kasus Dika ini, kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Ya, dalam hal ini kesenangan bermain game. Dengan dapat mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta siswa mengenali perasaan mereka. Perasaan ingin bermain hingga larut malam menunjukkan kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi di waktu normal mereka, seperti itu. Nah, kegiatan terakhir Bapak Ibu, kita akan refleksi, ada 3 kalimat refleksi. Yang pertama, materi yang paling menarik perhatian Bapak Ibu apa dari yang tadi sudah kita lakukan. Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan.
Serta yang ketiga, Bapak Ibu akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya melalui link Padlet. Saya akan kirimkan link Padlet di grup. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi link Padlet tersebut. Oke, sudah ada yang kirim. Mungkin 5 menit sebelum kita tutup bisa diisi dengan 3 pertanyaan ini di Padletnya. Baik, Bapak Ibu bisa mengklik kata tanda tambah ini di setiap bagian, ada 4 bagian. Bisa mengklik tanda tambah. Selanjutnya di subjek ini mengisi nama Bapak Ibu. Di bawahnya baru mengisi jawaban dari pertanyaan refleksi yang sudah saya munculkan. Jadi di bagian atas itu namanya, di subjek itu nama Bapak Ibu, di bagian bawah jawaban dari kasus tersebut.
Baik, sambil mengisi, mungkin saya minta satu orang volunteer untuk langsung mengungkapkan 3 refleksi ini. Mungkin saya minta Bu Chandra ya, sambil yang lain mengisi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, materi yang paling menarik perhatian menurut saya, yaitu mengubah suatu kalimat perintah atau aturan itu menjadi sebuah nilai keyakinan. Karena dari tadi kan yang di pikiran saya, kalimat itu dirubah menjadi nilai keyakinan, itu dirubah, diperhalus kalimatnya. Ternyata setelah diberikan jawaban, oh ternyata itu tuh termasuk kemana? Oh, untuk kesehatan, keselamatan gitu. Kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yaitu mencoba mengubah peraturan menjadi suatu keyakinan dan yang bisa disepakati oleh guru maupun siswa, yang pada akhirnya akan sama-sama merasa senang melaksanakan kesepakatan tersebut. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Berusaha menjadi pendidik yang tidak bersifat penghukum yang seperti yang tadi itu, lebih menjadi teman bagi siswa agar segala sesuatu masalah tidak seketika langsung menyalahkan siswa tersebut tanpa mengetahui kenapa sih anak ini kok dia melakukan kesalahan yang dibuat, apalagi sampai berulang-ulang begitu. Mungkin lebih bisa dekat dengan siswa. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Chandra, tepuk tangan untuk Bu Chandra. Ya, jadi mungkin satu yang sudah mewakili secara langsung, saya tetap menunggu refleksi dari Bapak Ibu melalui link Padlet tersebut nantinya sebagai suatu refleksi dalam kegiatan ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari awal sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih dan selalu salam dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita acara bebas dan mungkin nanti mohon waktunya nanti kita foto bersama di bawah saja. Ya, sambil menunggu hasil pengisian link Padletnya. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Hasil dari kegiatan diseminasi dalam sesi berbagi terlihat tampak rekan-rekan guru, pertama antusias dan semangat, kedua rasa ingin tahu yang tinggi, dan yang ketiga menyadari konsep budaya positif. Berikut refleksi diseminasi yang telah dilakukan melalui link Padlet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.